Baik, selamat sore dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah materi sosiologi virtual yang akan coba saya jelaskan ya. Dan semoga uh, video ini memberikan manfaat untuk mendalami apa itu sosiologi virtual. Satu asumsi yang perlu kita pahami bahwa sosiologi virtual ini memiliki sebuah keyakinan bahwa internet itu adalah sebagai lingkungan sosial yang relatif tidak melakukan kekerasan ya. Jadi kalau kita yang dari sosiologi jelas misalnya meyakini bahwa struktur sosial, kelas, stratifikasi, dan juga bahasa itu telah melakukan kekerasan ya. Tetapi di sosiologi virtual ini jelas memiliki keyakinan utama bahwa internet tidak melakukan kekerasan. Nah, sosiologi virtual mengambil konsep kekerasan simbolik dari Bourdieu ya. Mungkin teman-teman sudah mengerti ya konsep kekerasan simbolik dari Bourdieu ya. Kekerasan simbolik menurut Bourdieu adalah kekerasan yang dilakukan terhadap individu secara simbolis, bukan secara fisik ya. Seseorang yang ditolak sumber dayanya, diperlakukan sebagai inferior, atau dibatasi dalam hal atau aspirasi yang realistis. Nah, relasi gender misalnya cenderung terbentuk dari kekerasan simbolik ya, yang telah mengingkari hak dan kesempatan perempuan ya. Jadi budaya patriarki itu contoh yang pas kekerasan simbolik ya. Nah, internet sekali lagi tidak melakukan kekerasan simbolik ya, tetapi bahasa telah melakukan, institusi sosial telah melakukan. Internet tidak menyangkal sumber daya ya, tidak memperlakukan siapapun sebagai inferior ya, kecuali mungkin mereka yang merupakan orang di luar digital ya, artinya mereka tidak mau masuk ke dalam dunia internet ya, dan tidak membatasi siapapun meskipun pemerintah tertentu memblokir jenis situs tertentu ya. Jadi disinilah um, inti dari apa ya, kenapa internet tidak melakukan kekerasan simbolik ya. Nah, untuk mahasiswa yang mengambil mata kuliah sosiologi virtual itu tolong ini soal yang pertama ya, tolong dijelaskan ya argumen Anda ya. Apakah Anda setuju dengan asumsi tadi bahwa internet tidak melakukan kekerasan simbolik, atau sebaliknya Anda meyakini bahwa internet melakukan kekerasan simbolik? Nah, tolong diberikan bukti-bukti ya. Ya, tadi misalnya ada yang sepakat dengan asumsi ini, maka tolong diberikan contoh bukti ya. Dan sebaliknya yang tidak sepakat dengan asumsi ini juga tolong diberikan bukti ya. Jadi ini adalah soal yang pertama. Internet tidak melakukan kekerasan simbolik. Jelaskan. Baik, selain soal kekerasan, sosiologi virtual juga mencoba untuk membahas soal kecanduan ya, kecanduan internet atau ketergantungan internet ya. Jadi
banyak klaim bahwa internet yang pertama internet telah melakukan kekerasan misalnya. Yang kedua adalah internet juga melakukan apa ya, membuat orang kecanduan. Nah, ini juga mencoba untuk diuraikan oleh sosiologi virtual ya. Tadi disebutkan bahwa internet adalah sebuah lingkungan ya, lingkungan sosial. Jika seorang terus-menerus melihat pornografi online misalnya atau berjudi online, jadi bukan internet yang membuat mereka kecanduan ya, meskipun internet menjadi aktor yang sangat kuat dalam masyarakat. Apa yang mereka lakukan dengan internet itulah masalahnya ya. Dengan demikian, bagaimana hal itu mempengaruhi hubungan dan tanggung jawab mereka. Mungkin lebih akurat untuk mengatakan bahwa mereka kecanduan seks misalnya, atau kecanduan perjudian, jadi bukan internet itu sendiri. Nah, ini juga untuk mahasiswa yang mengambil sosiologi virtual ya, tolong kemukakan argumen Anda. Anda yang mana? Ini soal yang kedua ya. Apakah Anda yakin ada istilah kecanduan internet gitu ya? Atau ketergantungan internet, mana yang lebih tepat ya? Kecanduan internet atau ketergantungan internet. Nah, jadi kalau Anda memilih misalnya kecanduan internet, tolong ditunjukkan bukti-buktinya. Kalau ketergantungan internet, nah juga tolong ditunjukkan bukti-buktinya. Jadi ini adalah soal yang kedua ya. Jadi soal yang pertama, ini sekarang soal yang kedua. Jadi untuk mahasiswa yang mengambil sosiologi virtual. Baik. Lalu ada juga fenomena generasi digital atau Gen Y dan imigran digital atau Gen X ya. Ini juga sangat populer ya, kategori ini ya. Jadi penduduk asli digital yang selalu dikelilingi oleh internet dan teknologi eh, telepon seluler yang mendukung internet dengan cepat menjadi lebih cerdas ya. Jadi keyakinan dari sosiologi virtual, mereka yang masuk menggunakan internet misalnya dengan telepon handphone cerdas itu lebih cerdas ya, lebih cerdik ya, dan lebih kritis ketimbang yang tidak menggunakan handphone canggih ya. Dan mereka lah yang membentuk masa depan Web 2 ya. Nah, kalau ini istilah yang sangat apa ya, sangat sangat populer ya. Jadi orang-orang yang lahir sebelum internet itu ada, itu disebut dengan Gen Y ya, imigran digital ya. Sementara orang-orang yang lahir tahun 95-an ya, 9 apa, saat internet muncul itu ya 95 atau 90 ya, itu dianggap sebagai generasi Y. Nah, jadi tolong Anda, ini adalah soal yang ketiga ya dari teman-teman yang mengambil sosiologi virtual. Apakah Anda setuju dengan kategori ini? Kalau Anda setuju, apa argumennya? Dan kalau Anda tidak setuju, apa argumennya ya? Dan tolong diberikan apa ya implikasinya ya. Ketika kategori ini dipakai, itu implikasinya terhadap apa ya, terhadap individu itu seperti apa gitu ya. Oke, jadi itu soal nomor ketiga. Jadi baik, eh, saya lanjutkan ya. Internet memang masa depan ya, memberdayakan dan memungkinkan lebih dari ya apa, memungkinkan hal yang dapat dilakukan oleh kita, memberikan wawasan lokal dan perspektif global ya. Mereka adalah orang dalam digital ya, penjelajah digital, inovator digital, dan pembentuk digital ya. Dan mereka yang tidak memilih dan menggunakan internet atau tidak memiliki akses internet adalah mereka yang terpinggirkan ya. Justru malah mereka yang mencoba untuk menutup diri dari internet misalnya, itu malah terpinggirkan, menjadi inferior ya. Dan kelemahannya mereka tidak bisa membuat keputusan berdasarkan informasi yang tepat ya, karena di dalam internet itulah informasi tersedia ya. Tinggal
bagaimana seseorang itu bisa melakukan penalaran praktis ya, seperti yang yang diyakini oleh sosiologi virtual ya, dengan mengambil teoritis dari Garfinkel ya, penalaran kritis. Baik, dan itu tiga soal yang perlu Anda jelaskan, dan supaya Anda bisa menjawab, maka Anda juga perlu mengerti perspektif sosiologi virtual itu seperti apa ya. Tempo hari kita sudah membahas bahwa sosiologi virtual itu adalah menganalisis dampak virtual pada individu ya, pada individu, pada masyarakat, pada budaya ya. Lalu yang kedua itu pentingnya discourse ya, uh, dalam dalam dunia virtual itu ya. Jadi selama ini sosiologi selalu dibangun dengan asumsi struktur sosial, mulai dari Emily Durkheim, dari Marx, dari ya hampir semua dari teori sosiologi. Jadi praktis ya, ketika kalau kita mempelajari virtual, dunia virtual itu semua teori yang tidak berhubungan dengan internet, digital dan virtual itu menjadi klasik ya. Artinya hampir semua teori-teori itu tidak bisa diterapkan di dalam dunia virtual ya. Uh, Walau Ben Eker misalnya masih memungkinkan teori-teori yang teori-teori yang dibangun melalui discourse ya, seperti Garfinkel, seperti Foucault itu ya. Jadi dari banyaknya teori sosiologi ya, klasik, modern, teori kritis dan yang lain itu, yang paling bisa dipakai adalah postmodern ya, kalau menurut Penneker ya, dan Garfinkel. Karena di sini Garfinkel lebih mementingkan discourse, penalaran kritis, dan penalaran praktis. Kritis dan praktis ini cocok dalam dunia virtual ya, bagaimana orang ya banyak ya, kalau Anda misalnya jelas menggunakan handphone ya, menggunakan handphone canggih, pintar, itu pasti Anda membaca ya, membaca pesan di WA, membaca pesan di media sosial. Setelah itu Anda menulis ya. Anda membaca pesan, Anda menulis pesan, dan Anda mengirim pesan, dan Anda akan melakukan banyak hal dan hampir tiap hari ya. Nah itulah disebut dengan penalaran praktis ya. Dampak virtual pada diri ya, pada individu ini, sekali lagi bahwa sosiologi virtual yakin bahwa internet itu dapat memberdayakan individu ya, bukan memperdaya individu ya, tapi lebih pada memberdayakan individu. Orang bisa menjadi ahli dalam mengatur kehidupan mereka sendiri ya, dalam menangani masalah sendiri. Mereka dapat menemukan koneksi dan kepuasan yang sebagian besar dari kita sangat kekurangan saat ini ya. Jadi dunia modern yang sebelum internet itu dunia yang orang disibukkan dengan pekerjaan ya, dengan kerja 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 itu ya, dan sehingga kurang koneksi dan kepuasannya ya, kurang artinya diri ini lebih banyak terkoneksi ke dalam dalam perusahaan, dalam industri, dalam pabrik, dalam lembaga sosial, ke dalam dalam akhirnya banyak hal yang ini ya. Nah, banyak hal yang membelenggu ya. Nah, dalam internet inilah mereka bisa berselancar, bisa berinteraksi sesuka hatinya kemanapun yang ingin inginkan, lintas batas, lintas negara, lintas nation, lintas etnik, lintas semuanya. Sehingga itulah disebut bahwa virtual ini, dampak internet ini bisa membuat orang lebih puas ketimbang tidak ya. Nah, mereka bisa melakukan penalaran praktis ya, yang disebut dengan Garfinkel ya. Jadi sosiologi virtual ini di Ben Eger ini banyak mengutip Garfinkel ya. Dan kayaknya setelah kita pelajari memang Garfinkel cocok ya dengan dunia virtual ini ya. Dalam sikap alami ya, orang tadi sudah saya jelaskan bahwa orang harus memproses informasi ya.
orang stimulasi elektronik ya. Dalam pengertian Garfinkel, mereka harus terlibat dalam penalaran praktis, memahami apa yang mereka lihat di layar handphone, di layar laptop, di layar komputer gitu ya. Dan terkadang memodifikasinya ya. Misalnya kalau Anda di Facebook atau di Instagram itu kan banyak berseliweran ya, berseliweran konten ya, baik berupa teks, berupa foto, berupa video, berupa meme-meme. Nah, Anda pasti akan melihat itu, walaupun Anda suka tidak suka. Kalau Anda suka, Anda memodifikasinya. Kalau Anda tidak suka, mungkin Anda melakukan blokiran atau acut yang tidak acut. Tetapi tetap saja bahwa naskah, teks, video, foto itu sudah terlintas ke dalam kita, dalam benak kita, ya, dalam lintasan kita, pikiran kita. Siapapun yang menghabiskan 1 jam di web tahu bahwa ada banyak sampah ya, halaman-halaman rewel yang dibuat oleh orang-orang gila, kata Ben Eger ya. Halaman komersial, ada pornografi yang dirancang untuk membuat penjualan cepat ya. Nah, memang diyakini bahwa betul bahwa ya kalau misalnya kita buka WA kan banyak pesan ya, pesan yang bermanfaat, yang tidak bermanfaat, ada yang iseng, ada yang orang kerjaannya itu posting terus ya di grup itu ada ya 24 jam, misalnya dari siang, malam, sore, pagi itu ada yang, tapi itu adalah dia mencari kepuasannya. Ya, jadi itu. Diri virtual dapat menjadi sosiolog virtual, belajar sosiologi dan melakukan sosiologinya sendiri, terutama di mana fokusnya adalah memahami dan menghilangkan pengaruh industri budaya pada kita. Artinya, ketika orang-orang yang sudah terkoneksi ke dalam dunia virtual, maka secara nggak langsung mereka telah dialihkan dari industri budaya ya. Hampir sekarang eh, televisi ya, media-media mainstream hampir mengalami kemunduran ya, kemerosotan ya. Orang lebih suka melihat konten-konten di YouTube ya, lebih suka itu ya. Orang lebih suka melihat konten-konten di TikTok ya, di Instagram ya, sesuai dengan seleranya, sesuai dengan lingkungan sosial yang selama ini menjadi habitusnya ya. Nah, artinya budaya-budaya industri yang dulu sempat dikhawatirkan oleh teori kritis, orang tidak bisa keluar dari mainstream itu. Kayaknya ini sudah mulai apa? Satu dekade ini sudah mulai orang tidak lagi terfokus pada media mainstream, televisi, koran, dan gitu. Orang bisa memilih ya misalnya. Kalaupun toh dia lihat televisi, mungkin dia lihat sekilas gitu ya. Dan dia mungkin lebih tertarik pada passion yang di virtual ya, misalnya di YouTube apa tutorial apa, film apa, hiburan apa, banyak video-video yang orang di situ ya kepuasan di situ ya, dan mencari kepuasannya. Tapi kalau dia lihat televisi kan selama ini kan banyak apa ya didominasi oleh acara yang sudah ditetapkan. Kita nggak bisa mengganti acaranya, kita nggak bisa, mereka nggak pernah konsultasi sama kita minta acara apa, dan kita lihat iklan ya, iklan yang begitu banyak, panjang ya, satu film iklannya berapa menit itu ya. Sinetron iklannya berapa menit, acara-acara kayaknya kita dibombardir iklan ya, walaupun di dunia virtual juga ada iklan, tetapi ya kita bisa istilahnya apa ya, melewati dari iklan itu ya, tidak sampai selesai ya, iklan itu, dan kita bisa memprediksi iklan akan muncul dan kita bisa apa skip ya, itu ya artinya internet dapat memberdayakan individu untuk mengelola rumah, tanah pertanian, perkebunan, peternakan, pertambakan, berbagai usaha melalui konten tutorial yang bertebaran di internet. Jadi Anda, saya kira hampir semua orang ya sekarang yang melek ya, yang literasi
literasi internet dan literasi virtualnya sudah bagus, orang tidak lagi misalnya bertanya-tanya ke tetangga ya. Orang tidak lagi berkonsultasi dengan orang tuanya kalau soal pertanian misalnya mengelola rumah seperti apa, dekorasinya seperti apa, misalnya menanam apa itu sudah banyak tutorial ya di media sosial. Nah, sudah ada tutorial, ada percontohan, iya misalnya. Dan banyak keluarga-keluarga sekarang atau mandiri ya, apalagi mereka yang jauh dari orang tua, mereka jauh dari keluarganya. Maka internet adalah pilihan ya. Banyak tutorial di situ. Ya, jadi orang menanam kelengkeng mungkin sebelum menanam, sebelum membeli bibit kelengkeng, dia sudah browsing dulu ya di Google atau di YouTube ya. Kalau lebih video-video yang sudah tutorialnya lebih apa ya, lebih berbasis pada video misalnya. Tapi kalau ada yang juga misalnya tutorial berbasis teks misalnya di YouTube, di Google ya misalnya. Nah, itu dia akan mencari bibit yang unggul di mana bisa pesan ya, order lewat online. Nah, ini kelebihannya ya. Lalu bagaimana cara menanamnya? Dia apa ya? Dan masa buahnya seperti apa? Perawatannya seperti apa? Dan ini jelas telah dilakukan saat ini ya. Di Suzuki Virtual pernah memberikan contoh ya, ada keluarga yang hidup jauh dari orang tuanya ya, hidup jauh dari keluarga, dari tetangga ya, mungkin di Indonesia nanti suatu saat akan ada anak-anak muda atau pasangan-pasangan muda yang mungkin lebih suka hidup di jauhan, maksudnya di pedalaman, hidup yang di situ mungkin ingin udara segar, ingin peternakan yang luas, ingin ketenangan. Nah, di beberapa negara sudah melakukan itu ya, dan mereka tergantung pada internet akhirnya ya. Nah, bagaimana merawat tanaman, bagaimana merawat, memberi makan, memahami ayamnya, lalu apa peliharaannya anjing, lalu anjingnya seperti apa, lalu dombanya seperti apa, lalu sapinya diapakan. Itu lebih banyak tergantung pada tutorial-tutorial itu ya. Dan jadi benar-benar bahwa dampak internet ini nyata ya. Gitu ya. Jadi orang tidak lagi bertanya-tanya. Kalau misalnya, nah ini contoh aja ya, misalnya ada mau bepergian nih, bepergian kemana misalnya, ke luar daerah, misalnya ke Bojonegoro, ke Banyuwangi, ke Malang, yang mungkin Anda belum pernah ke sana, Anda tinggal aplikasi Google Map, Anda nggak perlu bertanya. Kalau dulu misalnya ke Banyuwangi, bisa bertanya 20 kali ya. Kan gitu kalau bagi pemula ya, bisa bertanya 20 kali, lebih ya, misalnya. Dan berapa waktu yang tersita untuk bertanya itu ya misalnya. Nah, tinggal mengalihkan. Artinya, dengan apa ya, dengan aplikasi Google Map, orang tidak perlu bertanya, walaupun ada cerita bahwa dibelusukan ke kuburan, ke sungai, ke jalan-jalan kecil itu mungkin ya, tetapi tidak kebanyakan ya. Artinya itu sebenarnya kalau dia paham tentang literasi Google Map-nya bagus, dia bisa setting kok jalan-jalan utama itu ya, bukan jalan-jalan apa yang jalan-jalan tikus itu ya. Jadi kalau Anda pakai mobil, tinggal Anda setting saja. Jadi atau update aplikasinya. Jadi itu tergantung pada literasi Google Map-nya ya. Baik. Dunia virtual menerima orang buangan sosial atau dunia fisik ya. Individu yang canggung, tidak populer, tidak cocok dengan masyarakat harus utama dimungkinkan untuk menjadi bagian dari masyarakat virtual yang ingin mereka huni. Mereka dapat menjalani kehidupan yang lebih baik karena internet. Jadi memang tidak semua orang bisa ya diterima di masyarakat fisiknya. Bukan karena tidak bisa diterima, mungkin mereka nggak menerima. Ada masyarakat yang tidak menerima, ada. Mungkin karena perbedaan apa ya, perbedaan keyakinan, perbedaan agama, perbedaan selera, perbedaan macam-macamnya ya, banyak orang ditolak itu ya misalnya. Maka pilihan
internet ini, masyarakat virtual ini adalah alternatifnya. Orang karena di internet ini nggak ada orang ditolak, semua orang diterima. Anda dengan karakteristik seperti apapun akan diterima di dunia virtual ya. Nah, kalau di dunia fisik belum tentu. Dan kita bisa lihat bagaimana kerasnya hidup di masyarakat itu ya. Di desa, di perumahan, di ya macam-macam ya. Di kayaknya eh, banyak orang kepo itu ya bahasanya itu ya, atau mental block gitu ya. Mental block di masyarakat masyarakat fisik ini sangat luar biasa ya. Orang tidak suka orang tetangganya berhasil, tidak suka temannya berhasil, tidak suka temannya sejahtera. Itu banyak ya misalnya. Mental block. Dan di internet Anda tidak ada yang menolak. Anda bisa join ke komunitas online kemanapun, di Facebook, di Instagram, di Twitter, silakan. Nggak ada yang apa ya, menghalang-halangi ya. Memang kalau kita lihat misalnya, wah, pengguna internet itu kan kesepian ya, atau sedih ya. Namun mereka didukung oleh teknologi ya. Teknologi. Saya kira anggapan-anggapan ini adalah anggapan-anggapan masyarakat mainstream ya, yang mengatakan yang lebih bahagia itu adalah masyarakat fisik. Tapi itu adalah bisa debatable kan. Buktinya sekarang banyak generasi yang baru atau mereka yang sudah mengenal internet lebih suka dengan interaksi dengan lebih suka menjadi penduduk virtual, menjadi masyarakat virtual ketimbang masyarakat fisik ya. Ya, jadi inilah asumsi dari sosiologi virtual. Baik, dampak virtual pada masyarakat ya. Banyak orang mengganti kehidupan biologis mereka yang tidak bahagia dengan kehidupan virtual yang bermakna ya. Jadi konon dulu ada anggapan bahwa orang-orang yang suka dengan game online, suka dengan apa bermain sosial media, suka dengan gadgetnya itu adalah kurang perhatian ya, atau kurang apa istilahnya tidak bahagia atau tidak berfungsi di masyarakat fisiknya. Dan memang ini adalah fenomena, fenomena baru ya, fenomena abad 21 ya, virtual ini ya. Internet, digital, dan virtual ini adalah abad 21, sehingga tidak bisa dikatakan itu buruk ya. Ketika orang banyak berinteraksi di online dengan virtual, sekarang kita lihat misalnya Anda mungkin juga yang mengalami ya, hampir tiap hari memegang handphone ya, hampir tiap menit detik ya lebih suka memegang handphone. Anda di rumah misalnya berkeluarga 5 orang, dalam momen tertentu semuanya sibuk pegang buka handphone masing-masing. Ya, artinya itu tidaklah negatif menurut sosiologi virtual ya. Itulah dunianya. Ini adalah masyarakat baru ya, masyarakat abad 21. Kayak nggak bisa lagi dikembalikan ke masyarakat fisik ya, yang dulu, yang lebih banyak omong, kan gitu ya, lebih banyak lisannya, ya, lebih banyak lisan, ngomong. Nah, lebih banyak apa ya, istilahnya berinteraksi. Iya, artinya belum tentu juga bahwa masyarakat fisik itu juga baik, belum tentu. Tetapi yang jelas di masyarakat virtual ini adalah kenapa orang membuka handphone, kenapa orang apa ya lebih suka di sana, lebih berlama-lama bahkan misalnya bukan 1 hari, lebih terus tiap hari. Ya karena mereka merasa puas ya. Jadi intinya adalah kepuasan ya. Ada koneksi di situ dan ada kepuasan. Ya, jadi itu pentingnya. Nah, berarti orang yang masyarakat fisik ini kan tidak puas artinya. Jadi kita tidak bisa lagi dikembalikan kepada bahwa yang terbaik itu adalah masyarakat yang dulu kan gitu ya. Orang berinteraksi secara lisan, secara verbal gitu ya. Nah, sekarang orang berinteraksi secara tertulis kan gitu ya. Dengan orang berinteraksi dengan apa? Dengan macam-macam ya. Dengan tertulis, dengan teks, dengan foto, dengan gambar.
dengan video, dengan ini itu adalah skill ya, skill abad 21 ya. Skill abad 21 nggak bisa lagi dikembalikan ke abad pertengahan ya atau abad industri awal ya, abad 20. Baik. Jadi internet ini dapat memfasilitasi pertumbuhan bisnis bersama kan gitu ya. Jadi wow, orang namanya internet tidak adalah netral. Tergantung Anda mau digunakan kemana. Mau digunakan untuk bisnis, mau digunakan untuk mengekspresikan diri, mengeksplorasi diri dengan TikTok misalnya, ekspresi diri dengan Instagram misalnya, atau ingin menjadi penggiat politik misalnya, Anda di Twitter, ya itu sah-sah saja ya. Itu sah-sah saja, terserah Anda mau passionnya mau kemana kan itu, mau bawa kemana itu tergantung Anda. Namun yang jelas bahwa diri virtual ini adalah mereka sekarang sudah mulai berteori ya tentang dunia mereka ya, memahami pengkondisian mereka oleh kekuatan budaya yang mengalir melalui mereka. Mereka dapat melibatkan kehidupan mereka sendiri secara sosiologis ya, mengumpulkan informasi, meluncurkan proyek sastra yang memberdayakan mereka, mencerahkan mereka. Maksudnya adalah mereka bisa membaca pesan dari orang-orang lain di Twitter, tergantung media sosialnya mana. Twitter, Instagram, TikTok misalnya. Mereka membaca pesan, lalu mereka mencari arti pesan itu, lalu mereka mencoba untuk membalas pesan itu, terserah mau dibalas seperti apa, yang lebih kreatif misalnya. Ya, itu adalah kekuatan diri virtualnya. Jadi sekarang dengan orang terbiasa dengan internet, orang sekarang tidak lagi apa, sudah bisa berteori sekarang ya, mengkonseptualisasikan pengalaman dan peristiwa sehari-hari dengan cara yang mereka ya, ya bisa menjadi aktivitas sehari-hari. Jadi masyarakat atau diri yang virtual ini sekarang mereka bisa memproduk sebuah teori ya dari hasil pengalaman mereka ya. Kan gitu. Nah, sekarang dampak virtual pada budaya ya. Mungkin kalau Anda seorang Marxis ya akan memperhatikan e-commerce misalnya. Ada kecurigaan bahwa e-commerce ini digerakkan oleh kapitalis ya. Kalau Anda misalnya coba baca ya startup itu ya. Startup misalnya nggak enak ya ini kan nanti akan coba aja nanti Anda lihat startup itu yang berkembang di Indonesia itu kebanyakan memang dibiayai oleh multi internasional ya perusahaan-perusahaan besar ya. Yang saya tempo hari buka itu ya startup itu. Eh, Memang digerakkan oleh kapitalisme global ya. Dan dalam analisis pasti selalu dikaitkan dengan ketidakmerataan ya, kesenjangan sosial, ekonomi yang mencolok yang gitu ya, dan perusahaan lingkungannya. Tapi kembali lagi bahwa sosiologi virtual itu mengambil gaya Garfinkel ya dalam memaknai sesuatu ini. Tapi yang jelas internet ini uh, bisa membantu orang menjadi warga negara yang lebih baik ya. Kalau jadi warga negara yang baik, karena apa? Tadi itu dia selalu melakukan penelaaran praktis ya, selalu membaca, selalu menulis kan gitu, selalu ingin memberikan terbaik kan gitu kan ya. Ya, membuat meme-meme, membuat foto, membuat video yang menarik misalnya dan tidak hanya sekedar menarik tapi juga bisa mengubah pandangan orang gitu ya. Nah, ini menariknya. Jadi kalau Marxis memang dia melihat e-commerce itu ya digerakkan oleh perusahaan-perusahaan multinasional memang ya. Tapi coba kita lihat aspek yang lebih penting lagi misalnya dampak internet ini misalnya. Jadi membuat orang yang lebih bagus ya. Ilmu sosial yang lebih baik ya. Ilmu sosial yang lebih baik seperti apa ya? Ilmu sosial yang lebih baik ini dia akan melakukan penelitian. Hasil penelitiannya akan dipublikasikan. Dan dipublikasikannya ini tidak hanya dalam bentuk jurnal ya, bisa dalam bentuk di blog ya.
di blog-blog, di media sosial. Nah, kalau ilmuwan sosial ini sudah terbiasa dengan virtual, maka dia akan lebih lebih membumi ya. Dia gaya tulisannya akan lebih bagus. Dia akan menulis di blog, di Facebook, di Twitter, di Instagram. Itu kenapa? Dia ngerti audiennya ini ada audien adalah orang umum, orang kebanyakan, sehingga dia akan mencoba untuk menurunkan gaya elitisme menulisnya itu. Kan gitu. Kalau hubungan sosial biasanya selama ini kan dia kayak kalau kita lihat misalnya banyak penelitian ya, misalnya dan ini juga saya juga sering mengkritik misalnya banyak penelitian kuantitatif ya di apa ya di pasca itu ya, misalnya di situ tertulis bahwa hasil penelitian menolak hipotesis X misalnya itu hipotesis misalnya diterima misalnya, lalu ada hubungan, ada korelasi. Sebenarnya itu adalah bahasa-bahasa yang apa ya, kalau di dunia virtual tidak akan dilirik oleh orang ya. Dia ingin apa ya, ingin penjelasan yang lebih enak, lebih gampang diterima, lebih gampang diterima. Nah, sekarang ilmuwan sosial ini sekarang lebih baik. Dia akan menjelaskan dengan bahasa-bahasa bahasa-bahasa umum, bahasa-bahasa yang ada di media sosial itu tidak lagi bahasa-bahasa planet ya. Nah, yang tadi itu ditolak diterima, hipotesisnya ditolak diterima, ada hubungan signifikan. Nah, tidak seperti itu ya. Jadi itu. Jadi itulah maksudnya ilmuwan sosial yang lebih baik ya, karena hasil penelitiannya atau hasil bacaannya akan diunggah di tutorial mungkin di YouTube atau di blog, misalnya dia mau menulis hasil yang dibacanya, hasil penelitiannya itu dengan bahasa-bahasa yang lebih komunikatif. Dan akhirnya apa? Ilmuwan sosial yang lebih baik ini akhirnya tulisannya itu lebih banyak dimanfaatkan orang lain yang bukan orang ilmuwan. Kalau misalnya tadi hanya diterima hipotesis, ditolak, diterima hubungan signifikan, ada korelasi, itu hanya konsumsi ilmuwan nih. Nah, sekarang dituntut bagaimana penelitian sosiologi itu dipublikasikan di media sosial dan nanti akan eh, orang-orang yang bukan 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 sarjana sosiologi dia akan membaca itu dan akan mendapatkan manfaat sosiologinya kan gitu. Dan dia nanti akan menjadi sosiolog walaupun sosiolog tidak profesional atau sosiolog amatir, itulah maksudnya ya. Maksudnya itu. Jadi hasil penelitian seorang sosiolog uh, lalu dipublikasikan dengan tutorial di YouTube, di Instagram, misalnya dengan apa ya, karena pasti ingin tampil lebih bagus diterima maksudnya ya. Dan itu ya, sehingga nanti tutorialnya apa yang dia omongkan mungkin akan dengan pilihan-pilihan bahasa yang lebih gampang diterima. Kalaupun tuh bahasanya terlalu tinggi, dia akan dikoreksi oleh orang lain kan gitu ya, dikoreksi oleh pembaca yang lain kan itu. Nah itulah intinya seperti itu. Pembaca dan penulis yang lebih baik dengan melepaskan diri dari industri budaya dan otoritas politik yang terpusat. Ya, jadi itu apa penulis yang lebih baik maksudnya. Dulu penulis itu kan selalu misalnya baru bisa menulis buku kalau sudah diterbitkan oleh penerbit besar ya gitu ya. Kalau diterbitkan penerbit besar baru menulis. Nah, sekarang tidak. Penulis yang baik itu adalah lebih baik menulis di blognya tanpa harus bisa melepaskan dari industri budaya ya. Industri budaya itu ada penerbit yang komersial ya. Nah, atau otoritas politik misalnya. Bahwa kalau misalnya ingin menulis di sebuah koran, menulis di sebuah apa jurnal yang bereputasi itu biasanya uh, dilihat dulu ini siapa penulisnya. Kalau penulisnya radikal ya nggak akan dimuat kan gitu. Kalau penulisnya dianggap bermasalah nggak akan dimuat. Nah sekarang orang bisa di dunia online di blog dengan selera apapun diterima. Nah itulah makanya kenapa tadi katakan bahwa internet tidak pernah melakukan kekerasan ya. Tapi lembaga otoritas politik melakukan kekerasan, budaya melakukan kekerasan. Kan itu. Baik. Sekarang ketika orang membaca karya sosiologi kan gitu ya, dia akhirnya menjadi sosiologis.
Dan dia akhirnya sekarang mengorganisir ya, mengagitasi. Orang yang ada di dunia virtual dia bisa mengorganisir, bisa mengagitasi, bisa mempolitisasi dan membangun komunitas tanpa sanksi jaringan ya. Ya, tidak perlu mendirikan partai politik kan gitu ya. Dan tidak terikat oleh pengiklanan oleh perusahaan besar ya. Jadi mereka bisa menciptakan komunitas alternatif, gerakan politik, ya terserah kan gitu ya. Di dunia virtual segala macam pengorganisasian politik non tradisional dan mungkin radikal sedang berlangsung. Bahkan di mana peselancar internet mungkin belum memahami diri mereka sebagai sosiolog dan aktor politik, mereka sudah melakukan sosiologi dan bertindak secara politik di mana mereka melepaskan diri dari televisi dan kegiatan budaya pasar masa lainnya yang menenangkan dan menghabiskan waktu untuk belajar, mendidik, membaca, dan menulis dunia maya terbentang jauh. Artinya, kalau orang tadi seperti yang tadi dikatakan bahwa orang sudah masuk ke dalam masyarakat digital atau masyarakat virtual, itu dia otomatis sudah terlepas dari arus budaya mainstream, ya. Industri budaya misalnya, televisi. Dia otomatis sudah lepas dari televisi. Dia lepas dari koran-koran. Itu. Dia lebih suka misalnya memproduksi berita, memproduksi konten. Dia lebih suka mengagitasi dia dari politisi. Dia lebih suka bermanfaat bagi orang lain, ya, melakukan tutorial-tutorial yang lebih bermanfaat. Coba Anda lihat bagaimana tutorial yang macam-macam misalnya. Bagaimana cara menghemat baterai, bagaimana cara menghemat lilin, bagaimana cara menghemat, wah itu luar biasa banyak. Ya. Bagaimana cara menanam pohon pisang, bagaimana supaya pisangnya ini banyak tunas-tunasnya ini. Ini sangat melimpah ya. Dan kapitalisme memang pernah ingin ini ya, ingin mencoba untuk mengkerangkeng ya, pengguna internet seperti apa ya? Seperti di internet kan banyak musik-musik ya, musik-musik yang gratis itu. Bahkan film-film yang baru itu banyak sekali ya. Dan mereka kapitalisme ini mencoba untuk apa? Membatasi. Misalnya buku banyak sekali buku. Jadi ada portal buku gratis, ada portal film gratis, ada portal musik gratis. Dan ini adalah sesuatu yang nggak bisa dilakukan sebelum internet ya, melawan kapitalisme. Banyak strategi dari kritis, dari mulai mata Frankfurt ingin bagaimana mengalahkan kapitalis tidak bisa. Tapi dengan internet sekarang bisa. Ya. Bagaimana uh, bagaimana orang berbagi buku gratis, tidak harus membeli. Karena film gratis, tidak harus membeli. Musik juga gratis. Itulah intinya. Jadi sekarang menurut saya yang kapitalisme babak belur ya. Internet membuat orang terampil dalam menghadapi dunia ya, meningkatkan kemampuan praktis mereka. Gitu ya. Internet menciptakan diri virtual yang melaluinya dunia mengalir, menciptakan diri virtual. Memang Penneker ini, penulis Suzuki virtual ini, dia simpati terhadap postmodern, tetapi tetap saja bahwa dunia sekarang ini ya tidak murni postmodernitas ya. Dunia ini masih kayak ada transisi ya dari modernitas ke postmodern. Artinya kalau di dalam masyarakat fisik struktur kapitalis masih ada ya. Keluarga yang didominasi laki-laki masih ada. Bangsa masih apa ya, masih bergejolak dalam arti masih ingin orang merasa mengklaim bangsa yang paling valid ya. Lalu agama dan budaya tetap oke. Tetapi ini penjelasannya dari Penneker. Tetapi teori postmodern membantu kita lebih memahami tahap modernitas terbaru ya, yang kadang-kadang disebut dengan post-Fordism atau kapitalisme akhir ya. Dalam kapitalisme akhir ini sebenarnya
kapitalisme tidak seperti sebelumnya ya, yang apa ya, yang dikdaya ya. Sekarang kapitalisme ini juga ketar-ketir ya. Tadi sepertinya banyak buku-buku yang dibajak ya, buku-buku baru dibajak. Orang membeli buku misalnya ya, sebenarnya bukan dibajak ya bahasanya ya. Orang membeli buku, lalu membeli buku ini supaya bermanfaat, maka di-share lah itu filenya, itu PDF-nya itu kan. Nah, cara nge-share-nya apa? Banyak penyimpanan-penyimpanan itu. Jadi sebenarnya internet itu adalah berbagi ya, intinya berbagi. Orang misalnya membeli film, lalu filenya itu coba untuk diunggah pada pada portal gratis, untuk unggahan gratis itu ya, misalnya. Pertama mungkin untuk penyimpanan file, tetapi menariknya kan internet ini kan file ini bisa diberi option misalnya apakah untuk diri sendiri ataukah bisa untuk yang orang lain ya, untuk berbagi. Nah, di internet ini mendorong orang untuk berbagi ya. Berbagi buku, berbagi film, berbagi musik itu. Itu yang fenomena yang menarik untuk saat ini. Kalau dulu generasi sebelumnya misalnya beli CD, beli DVD atau beli apa yang dulu itu kaset itu ya. Iya, mungkin untuk dirinya sendiri ya. Kalau dipinjam pun agak sulit ya. Dan meminjamnya secara fisik ya. Kita harus ke rumahnya dulu. Itu pun dengan basa-basi dulu agar mereka percaya bahwa tidak akan kita rusakkan dan kita akan kembalikan. Nah, itu negonya terlalu lama. Tapi sekarang tidak ya, cukup gitu ya. Jadi eh, sekarang di dunia virtual itu orang tiba-tiba care dengan orang lain ya. Itu ya. Nah, inilah yang akhirnya menghancurkan kapitalis itu ya. Oke, baik. Jadi eh, sekarang pengguna virtual ini adalah lebih menarik ya, lebih menarik, generasi yang berbeda, benar-benar berbeda ya. Ya. Nah, dampak virtual pada struktur sosial. Suzuki Virtual setuju dengan postmodern ya, tentang discourse ya, yang membentuk realitas ya, virtual. Walaupun sebenarnya tidak menggantikan struktur sosial, tetapi membantu kita memahami struktur sosial dengan cara baru ya. Jadi dalam Suzuki Virtual ini, Penneker lebih memuji ya, Carmichael dan juga Hugo ya. Ada ada struktur sosial yang dibangun melalui discourse ya, dengan menulis dan itu ya, dengan percakapan-percakapan seperti itu. Etnometodologi Carmichael membantu kita memahami bahwa kegiatan sehari-hari, membaca, menulis, memposting, mendidik, mengobrol, berorganisasi itu tidak hanya membangun komunitas, tapi juga membangun institusi sosial baru ya. Ya, sekarang Anda membayangkan ya, sebelum dunia virtual, sebelum dunia internet itu, orang mungkin lebih suka lisan. Ya, lisan saja, kan gitu. Dan kalau menulis pun hanya orang tertentu, hanya guru, hanya dosen, hanya peneliti, kan gitu ya, penulis-penulis itu. Tapi sekarang orang tiba-tiba dikondisikan ya, dengan dunia virtual ini orang harus membaca, kan gitu. Orang harus menulis, kan gitu ya. Lalu dia melatih memposting yang terbaik agar dimanfaatkan banyak orang. Lalu bagaimana apa ya? Disitulah banyak tutorial tentang mendidik anak, kan gitu. Dan orang bisa ngobrol ya, ngobrol banyak banyak forum-forum obrolan ya di media sosial itu ya, bisa ngobrol dan juga bisa berorganisasi kan, bisa membuat semacam komunitas kan gitu ya. Di situ ada adminnya ya, komunitas yang sesuai dengan selera masing-masing ya. Yang apa ya, yang aktivis-aktivis, yang feminis, yang terserah tergantung. Itu akan membangun banyak entitas sosial baru ini. Uh, Beneger memang banyak
apa ya, mengutip Habermas tapi juga mengkritik Habermas ya tentang apa ya, Habermas ini seperti kayak menakut-nakuti ya. Jadi kayak teori kritis itu kan menakut-nakuti tentang dominasi ya, bahwa kepentingan politik dalam kehidupan sehari-hari ya. Namun kalau menurut Penegger sebenarnya itu hanya terlalu dibesar-besarkan, bahwa di dunia virtual itu ada literasi ya, ada literasi ya. Dominasi tidak bisa dilakukan sepenuhnya ya. Kan gitu. Karena tadi itu bahwa di dunia virtual ini yang berlaku adalah penalaran praktis. Ya, orang membaca, orang menulis, orang ingin apa ya, ingin bermanfaat ya, ingin memposting sesuatu yang bermanfaat gitu ya. Artinya Habermas dan juga teori kritis yang lain seperti Horkheimer, Adorno, Marcuse, walaupun Marcuse ini banyak dipuji ya, oleh Penegger, tetapi eh, pengalaman mereka tentang Perang Dunia II, pengalaman mereka tentang dominasi di abad itu ya, di era itu, abad 20 itu telah mengakibatkan mereka ini ya, subjektivitas ya, memandang memandang dominasi ya. Tapi di dalam dunia internet virtual itu orang tidak bisa didominasi. Orang nggak suka live saja, keluar dari grup ya misalnya. Dia akan memilih komunitas yang nyaman, yang aman untuk dirinya ya. Ya, tidak lagi bisa didominasi. Bahkan mungkin politik ya akan sekarang tampak menjadi kuno di dunia virtual gitu ya. Orang misalnya rezim misalnya bisa memblokir, tetapi itu tidak ada efektif ya. Karena masih banyak cara ya di dunia virtual ini. Jadi yang diblokir mungkin lebih banyak yang banyak tumbuh ya. Satu diblokir tumbuh 1.000. Bahasanya seperti itu ya. Nah, jadi itu dalam studi virtual ini banyak mengoreksi ya, mengoreksi tentang pandangan-pandangan yang selama ini justru malah mengakibatkan kekerasan ya. Baik, masuk juga konsep Weber tentang sangkar besi birokrasi gitu ya, atau juga Foucault ya tentang jaringan kekuasaan ya, power knowledge itu ya. Namun kembali lagi ya, dari banyak teori itu, Weber, teori Foucault, teori Edgar, ini eh, Penneker tetap ya memberikan apa ya, memberikan arti penting pada Garfinkel ya. Kenapa? Karena di dunia virtual ini orang berbicara, orang membaca, orang menulis. Orang sekarang menjadi agen ya, menjadi aktor, menjadi penulis, menjadi kritikus ya. Ya, tidak lagi menjadi konsumen sekarang ya. Mereka bisa menjual barang produk ya. Mereka yang mungkin di dunia fisik adalah marginal ya. Tetapi kalau mereka sudah connect dengan Facebook misalnya, dengan Bukalapak misalnya, mereka bisa menawarkan dagangannya ya. Tempo hari saya mendiskusikan dengan orang penangkap burung gitu ya, misalnya pemikat burung bukan penangkap burung perkutut itu, pikat itu dia dijual di Facebook ya, dengan dan dia punya literasi. Dia ngomong bahwa di grup itu memang ada tata caranya gitu ya. Memang di Facebook dilarang jual beli ya, tapi disitulah dia ada trik itu ya. Jadi ada komunitas. Nah, dan di situ ada komunitasnya, jelas jargon filenya adalah pencinta burung ya misalnya, hobi burung misalnya. Tapi di situ ada jual beli dengan kode-kode tertentu ya. Nah itu dia menariknya mereka ya. Mereka bisa di mana-mana, bisa di media sosial dan akan digunakan sesuai dengan keinginannya ya, untuk jual beli gitu ya. Walaupun platformnya melarang ya, tapi mereka punya cara ya untuk terhindar ya, untuk menghindar ya. Nah itu menariknya dunia virtual. Nah, di dalam tadi dikatakan bahwa di dunia virtual ini pentingnya, kalau dulu orang menjadi penulis itu ya harus dengan penerbit ya, dengan kalau ingin laku ya kerekaman. Sekarang tidak ya. Nah, Anda boleh memposting novel, karya non fiksi di web ya, di blog ya, terserah Anda. Tidak perlu
memerlukan kontrak rekaman. Anda boleh merekam lagu-lagunya, lalu mau posting di situ kan gitu. Jadi itu artinya di sini ya, mungkin orang meremehkan di situ, tapi tidak bahwa ini punya dampak besar ya. Internet tidak hanya memfasilitasi internet, tidak hanya memfasilitasi penulisan budaya, terutama sebagai artinya gini, internet ini dengan internet ini siapapun bisa menjadi penulis ya, baik amatir maupun yang profesional ya. Dan tulisannya lebih independen ya, karena tidak harus sesuai dengan penerbit ya. Oke. Nah, dengan menulis ya, tadi dengan menulis lalu dengan menjual barang itu maka dia akan menjadi pelaku ya, jadi pelaku sekarang di dunia virtual. Dan kalau di dunia fisik mungkin mereka marginal ya. Nah, disitulah artinya ya, bagaimana uh, dunia virtual ini malah memberdayakan. Dan internet jelas mengurangi kesepian, kesendirian ya, misalnya. Dan saat orang tidak punya teman fisik yang baik, dia bisa ada teman di dunia virtual gitu ya. Ketika keluarga jauh, ada teman di dunia virtual itu intinya di situ ya. Orang bisa bertemu dengan orang yang punya selera yang sama, minat yang sama kan gitu ya. Internet memberikan koneksi dan kreativitas gitu ya, membangun komunitas serta identitas memperkaya kehidupan sehari-hari dan gitu ya. Dengan banyak bermanfaat bagi orang lain. Itu adalah inti dari internet. Dan diri virtual menciptakan status sosial yang bertahan lama dengan ngobrol, dengan menulis, dengan menunjukkan apa ya, gambar, video, itu intinya di situ. Seperti TikTok gitu ya. Orang bisa jualan di sana. Orang bisa mengeksplorasi dirinya. Orang bisa mengekspresikan dirinya. Itu adalah kekuatan yang diberikan oleh internet ya. Jadi orang bisa bebas ya dari dominasi. Kalau televisi, kalau koran, ya hanya orang tertentu yang diberi hak, diberi apa ya, privilege untuk bicara ya. Tapi sekarang tidak ya, Anda boleh ngobrol, Anda boleh live streaming, membuat siaran, itu adalah penting ya. Oke. Orang bisa menjelajah dunia kemanapun ya. Orang pergi ke Eropa bisa dengan virtual, orang bisa pergi ke Amerika, mengerti Amerika bisa virtual, banyak video di sana ya. Jadi gitu ya. Jadi orang tidak perlu berlayar ya, tidak perlu naik pesawat gitu ya. Tapi dia bisa paham dunia itu melalui virtual. Oke, baik. Internet memang menurut segi virtual adalah dialektis ya, menawarkan peluang dan untuk kemajuan ya. Baik dan juga untuk kemunduran ya. Misalnya Beneker memberikan contoh ya. Jadi uh, kadang-kala kita tiba-tiba muncul ya banyak-banyak tawaran, banyak-banyak apa video-video porno itu kadang-kala muncul pornografi itu ya. Itulah istilahnya dampak negatifnya itu. Tapi dampak positifnya lebih bagus, lebih banyak kata Beneker ya. Baik, dampak virtual pada sosiologi amatir ya. Garfinkel ini dari Garfinkel itu penalaran praktis itu 30 tahun sebelum internet ada ya. Jadi lebih dulu. Dan internet ini kan sebenarnya lebih dulu diinisiasi oleh militer ya, militer AS ya untuk kepentingan perang nuklir ya. Namun teori Garfinkel ini cocok ya. Kalau dari semua teori sosiologi, teorinya Garfinkel, teorinya Foucault itu lebih cocok ya karena memang berbasis pada diskus ya. Dan internet
virtual memang intinya discuss itu ya, menulis, membaca, komentar, share, itu adalah inti dari, dan itu adalah struktur sosialnya sekarang ya, bukan struktur sosial yang ada sekarang di fisik itu ya. Tapi lebih pada kekuatan konten itu sekarang, adalah kontennya itu yang berpengaruh kan itu ya. Nah, artinya dengan dunia virtual itu orang terbiasakan memahami kondisi sosial ya. Orang terbiasa belajar tentang banyak hal ya. Misalnya, kadang-kadang dulu banyak orang meremehkan ya pada ibu-ibu itu ya, misalnya emak-emak itu misalnya. Tapi dengan kemampuan mereka mengerti dunia virtual, mereka belajar membuat kata-kata, belajar membuat video, belajar membuat foto, belajar membuat kata-kata yang bermakna, yang disukai orang intinya ya, yang di-like orang. Orang ingin berlomba-lomba menjadi sesuatu yang menarik ya, yang bermanfaat, yang punya dampak pada orang lain. Itu adalah di dunia virtual ini. Sehingga ini cocok dengan sosiologi ya, dengan sosiologi. Jadi, nah, diri sosiologi itu seperti apa sih sebenarnya? Kok sering dikatakan sosiologis nih. Diri dapat berkembang hanya jika menjadi diri sosiologis. Nah, diri sosiologis itu adalah menggunakan efisiensi dan peluang sosial yang diberikan oleh internet untuk berteori ya, untuk berpikir secara konseptual tentang dunia, kemudian menulis esai, cerita, dan bahkan fiksi yang memobilisasi orang lain untuk memikirkan kembali kehidupan mereka. Jadi sebenarnya kalau kita apa ya, misalnya bicara tentang sosiologi itu misalnya. Kenapa kok disebut dengan sosiolog? Ya karena dia menghasilkan buku ya, menghasilkan karya. Dan buku dan karya ini banyak dibaca jutaan orang, dibaca jutaan orang dari latar belakang intelektual yang berbeda-beda, yang beragam. Seperti juga bukunya Marcuse, itu juga dibaca oleh jutaan orang, beragam. Jadi buku itu yang menarik itu adalah buku yang dibaca oleh ribuan orang, jutaan orang dari latar belakang yang berbeda ya, tidak harus dari sarjana. Jadi dia lulusan SMP, SD aja bisa membaca itu. Itulah yang penting sebenarnya ya. Itu yang terpenting. Nah, di sini Beneker juga banyak mengkritik ya. Sekarang orang banyak lebih suka ya, membuat jurnal ya. Artikel jurnal dimuat di Scopus, terindeks di Scopus, terindeks di apa internasional. Tetapi menurut Beneker bahwa dibanding dengan jurnal, buku yang ditulis oleh Marx, yang ditulis oleh Marcuse, yang ditulis oleh Foucault misalnya, itu lebih bermanfaat ya ketimbang jurnal. Karena apa? Jurnal itu hanya dimanfaatkan orang-orang tertentu ya, dari kalangan kelompok intelektual tertentu ya, dari akademisi tertentu. Tapi kalau buku ini, yang buku sosiologis itu adalah buku itu yang dibaca oleh banyak orang ya, dari level semua orang. Dan akhirnya ketika orang membaca buku sosiologis itu, dia akan punya sosiologisnya sendiri. Dia bisa menginterpretasi, dia bisa mengkomodifikasi itu maksudnya ya, mengkomodifikasikan. Dia mengubah, buku itu mengubah dirinya. Nah, dirinya sekarang akan setelah membaca buku itu dia akan berubah lebih baik. Itu namanya diri sosiologis. Nah, itu maksudnya ya. Sosiologi harus memberdayakan diri dan menjadi agen untuk mengetahui dan menguasai dunia mereka. Sosiologi membuat orang memahami dirinya lebih baik dan mengambil alih hidupnya ya. Memahami apa yang membuat Anda menjadi diri Anda sendiri. Sekali lagi bahwa kenapa Foucault itu menarik ya dan disebut dengan sosiolog misalnya. Ya, karena bukunya ini mempengaruhi banyak orang, mengubah kan gitu. Sehingga ketika siapapun yang membaca buku Foucault misalnya, dia akan mengambil sesuatu dari situ kan. Saya mau membaca bukunya Derrida misalnya, juga akan mengambil sesuatu dari situ. Dan dia akan mengubah orang itu yang membacanya. Jadi buku yang baik, buku sosiologis itu adalah buku yang bisa mengubah orang. Kan gitu. Nah,
Kalau artikel menurut Penneker agak sulit ya artikel ini. Internet membantu orang melakukan sosiologi yang lebih baik dan mereka belajar menjual barang dengan dagangan di marketplace ya, mengatur lingkungan mereka, membangun komunitas nasional, internasional, dan orang-orang yang berurusan dengan penyakit tertentu, menulis tentang dunia di sekitar mereka untuk jutaan dan bahkan mungkin miliaran orang lain, terutama sekarang banyak mesin pencari menerjemahkan teks internasional ya. Jadi sekarang ketika di media sosial itu kita memposting sesuatu, iya, misalnya dengan bahasa Indonesia akan dikonversi, akan diterjemahkan ya ke bahasa masing-masing mereka yang telah membaca postingan kita ya. Jadi sosiolog amatir adalah mereka yang belajar dari buku-buku yang baik, sehingga buku itu mengubah dirinya, dan sekarang dirinya punya semacam mandat untuk mengubah orang lain. Itulah disebut dengan sosiolog amatir ya. Internet menunjukkan bahwa iya, sosiologi yang abad 20 itu sosiologi yang lama ya. Sosiologi sebagai ilmu yang mengumpulkan fakta itu yang tergantung pada kuantitatif. Ini adalah sosiologi-sosiologi yang sudah lama, klasik ya sebenarnya ya. Yang sekarang diperlukan adalah di dunia virtual ini sosiologi-sosiologi yang discourse seperti apa ya, Garfinkel tadi ya, bukan fakta yang paling dipentingkan karena di dunia virtual itu bukan fakta ya, penerapan praktisnya itu yang paling penting ya, untuk kehidupan sehari-hari. Orang ngomong tentang kehidupannya sendiri, pengalaman diri sendiri, kan gitu. Sehingga namun memang agak sulit ya ketika kita berada di sebuah zona yang ketika dimata-matai ya, menulis kritis dimata-matai ya, itu ya dibilang hoax gitu ya. Karena apa? Virtual itu bukan seperti media mainstream ya, yang dituntut untuk apa ya, yang untuk objektif lalu cover both side ya, misalnya harus. Karena apa? Dunia virtual itu dunia pengalaman sehari-hari yang dirasakan orang. Orang menulis yang telah dirasakan, yang telah dilihat, yang telah diamati. Ya, itu yang ini nggak bisa diobjektifikasikan ya. Maka sebenarnya eh, media sosial nggak bisa diterapkan apa ya, kode etik media mainstream nggak bisa diterapkan di media sosial ya. Karena media sosial ini adalah media yang hidup ya. Orang di situ memposting sesuatu yang diyakininya ya. Oke. Mempelajari internet mengungkapkan bahwa diskursus, tulisan, gambar, teks penting melalui layar kekuasaan menjadi materi konteks sosial dalam mereka sendiri dalam melihat kekuatan diskurs di abad ini. Jadi kalau kita ingin melihat apa mengkaji dunia virtual itu ya dia telah tulisan, gambar, teks, meme-meme, video yang diposting itu penting. Iya, bukan lagi fakta ya, bukan lagi apa fenomena yang ada di pikiran orang seperti fenomenologi ya. Tidak. Tapi yang tampil di layar itu ya, itu yang paling penting ya. Ya, sosiologi sekarang tidak milik kalangan profesional ya, akademis saja. Sosiologi merupakan milik semua orang ya. Ya, seperti yang dikatakan oleh Derrida bahwa sosiologi itu adalah sebuah teks, sebuah proyek literasi ya. Ya, jadi buku-buku yang baik, baik yang bermanfaat, yang bisa mengubah orang itulah buku-buku sosiologi ya. Dan orang yang telah membaca buku sosiologi itu dia bisa menjadi sosiolog amatir ya. Ya, dia akan mereproduksi itu dan dia berubah lalu dia bisa mengubah orang lain. Oke, baik. Jadi dengan Suzuki Virtual ini diharapkan bahwa sosiolog-sosiolog banyak
melakukan penelitian, lalu karyanya itu dipublikasikan, tidak harus ke jurnal, boleh ke jurnal nasional, internasional, silakan, tetapi juga dia harus menjadi sosiolog beneran, dalam arti dia juga bermanfaat pada orang lain, bahwa kalau di apa ya, kalau di jurnal, artikel-artikel itu hanya dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu, kalangan tertentu, dan mungkin tidak bisa mengubah keadaannya. Tetapi kalau hasilnya sosiolog itu diunggah di media sosial, di blog, atau di banyak-banyak platform media sosial, itu bisa berupa tag, bisa berupa meme, bisa berupa gambar, bisa berupa video, maka akan dikonsumsi banyak orang. Nah, orang yang mengkonsumsi itu akan menjadi sosiolog amatir, sosiolog yang dia bisa mengerti masalah sosial, dia bisa menguraikan tentang apa ya, dia bisa mendiskusikan, dia bisa mencari jalan mengatasi persoalan-persoalan sosial, masalah sosial, gejala sosial, itu paling penting. Jadi itulah sebenarnya yang ya ingin apa ya yang dibahas oleh sosiologi virtual. Terima kasih dan jangan lupa mengerjakan 3 soal tadi. Baik, sampai di sini. Selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.